Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Sekarang saya sedang berada di kediaman sang legenda atlet pencaksilat Indonesia, di mana beliau adalah salah satu atlet pencaksilat yang pernah berjaya pada masanya. Prestasi yang diraih pun cukup gemilang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Tak heran jika beliau ini disebut sang legenda, karena prestasi yang ditorehkan sangat luar biasa. Dan kali ini kita sudah bersama dengan beliau, yaitu Mas Danar, atlet Jember. Bisa dikenalkan dulu Mas, siapa sih sosok Mas Danar itu? Baik Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danar Dwi Sanjaya. Saya lahir di Desa Kesilir, desa kecil yang berada di Kecamatan Nguluhan, Kabupaten Jember. Seperti itu Mas. Terus untuk prestasi apa saja yang diraih Masnya ketika Masnya ini menjadi seorang atlet pencaksilat? Prestasi Mas, adik-adik, prestasi saya dimulai sejak di bangku sekolah menengah pertama, yakni event pertama kelas kecamatan, intern kelas kecamatan. Alhamdulillah saya juara 1. Terus lanjut di event Bupati Cup pada saat itu, seleksi di Universitas Jember. Alhamdulillah saya juga juara 1. Event terus berlanjut, sering tanding, cuman saya agak lupa ya dek, jadi nanti bisa dilihat di beberapa piagam dan medali maupun piala saya bisa didokumentasikan nanti oleh Mas Ade sebagai motivasi untuk adik-adik yang sedang melihat video saya. Jadi yang paling berkesan dalam proses selama saya bertanding yakni di Porprov 2015 di Kabupaten Banyuwangi. Kenapa kok saya bilang paling berkesan? Karena proses latihannya itu yang sangat luar biasa menurut saya. Karena berat badan saya pada saat itu berat badan kelas D. Kelas D itu berat badan di 60 sampai 65 kalau nggak salah ya. Pada saat itu berat badan saya itu 63, sedangkan saya harus turunkan sampai ke 53, yakni kelas B. Nah, jadi melalui proses yang panjang untuk menurunkan dan seleksi yang luar biasa dari intern, terus di kabupaten pun masih seleksi lagi karena pada saat itu saya menjadi tim sidetnya Jember, terus seleksi IPSI Jember, kemudian baru tanding Praporprov dan kemudian Porprov. Alhamdulillah pada saat Porprov saya juga mendapatkan juara 3, meskipun bukan juara 1, menurut saya bukan juaranya, tapi prosesnya yang luar biasa karena butuh beberapa bulan saya berlatih untuk pra tanding sampai nggak pernah makan nasi karena berat badan saya yang ketika makan nasi sedikit langsung naik 1 kilo 2 kilo lah seperti itu. Sedangkan saya harus membawa organisasi saya untuk bertanding di kancah Jawa Timur. Kalau di event Jawa Timur, Jawa Bali, NTT, terus nasional itu juga sering. Ini yang saya ingat aja ya Mas, karena sudah lama. Jadi kalau event nasional ada di Pemalang, pada saat itu juara 2. Terus event se-Jawa Bali, NTT di Jakarta, TMI itu juara 1, peserta terbaik. Terus di Malang juara 2, di Ngawi juara 2, di Surabaya, di Banyuwangi juara 1, itu lupa saya. Ini banyak di beberapa tempat. Ya nggak terlalu banyak banget ya, karena masih banyak atlet-atlet yang lebih baik daripada saya. Terus Mas, untuk menjadi sang juara ini kan butuh ya namanya proses, perjuangan, pengorbanan. Nah, kira-kira proses untuk menjadi sang juara atlet itu seperti apa Mas? Prosesnya ya, yang jelas kalau ngomong proses ya Mas Ade, proses itu luar biasa panjang. Jadi dimulai sejak saya ikut latihan PSHT 2007 kelas 5 SD,
waktu itu masih terbilang sangat kecil karena umur 11 tahun. Ikut-ikut temen, ikut latihan selama 2 tahun, saya di reguler, lanjut setelah itu ikut atletan. Dan pada saat itu atletan juga belum terlalu berkembang ya, jadi masih tergolong sedikit yang ikut. Terus event-event yang diikuti juga tidak terlalu banyak, dan dana pun juga sangat minim karena masih menggunakan dana-dana pribadi dari pelatih-pelatih dan dari sesepuh-sesepuh, dan juga kadang-kadang persaudaraan Seterate yang mendukung adanya atletan di Kecamatan Wuluan ini. Dan alhamdulillah banyak yang lahir atlet-atlet yang unggul sebenarnya di Kecamatan Wuluan ini. Ada yang sudah tembus Jawa Timur, ada yang sudah sering jadi timnya IPC Jember, ya, seperti itu Mas. Bukan hanya saya, jadi banyak adik-adik saya juga lebih banyak, karirnya lebih tinggi itu banyak. Cuman pada saat itu saya bisa terbilang masih jarang ada yang bisa juara. Oh, berarti proses itu tidak instan ya Mas. Terus mungkin ada pesan-pesan nih untuk adik-adik di luar sana yang mungkin juga berlatih, juga berjuang untuk menjadi sang juara Mas. Baik, pesan dan kesan saya buat adik-adik ataupun saudara-saudara dari perguruan lain yang sedang melihat video ini, yang jelas proses tidak ada yang mudah, proses tidak ada yang instan. Untuk menjadi sang juara butuh proses yang sangat panjang, butuh capek, butuh males, butuh sakit. Yang jelas jangan sampai berhenti. Apapun yang kamu hadapi, jangan sampai berhenti. Kamu boleh menangis sekeras mungkin, kamu boleh berdarah-darah, tapi jangan sampai berhenti. Karena apa? Karena sebuah juara tidak dihadiahkan, tapi diperjuangkan. Tetap semangat. Salam dari saya, Dana Dewi Sanjaya, PSHT Jember. Salam persaudaraan. Sejahtera Jaya. Terima kasih atas waktunya Mas. Mungkin pesan-pesan tadi bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Saya Trio Adi Saputra dari SJTV melaporkan. Kembali lagi ke studio.